الخطايا والقربات وبغفرانه يغفر الذنوب والسيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نبي بعده. أما بعد فيا إخوة الإيمان حفظكم الله. Al-Mukarram Bapak Kepala Desa Pasir Angin yang insya Allah akan membersamai kita bersama di sini, Bapak Haji Ketua MUI kita, Bapak Ketua Forum DKM Masjid Mushola Sedesa Pasir Angin, para Ketua DKM, para Pujas, tokoh masyarakat, alim ulama, asatidz, al-mukarramin semuanya, yang semoga semua kita insyaallah senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini, tempat yang mulia ini, dalam rangka menjalin, mempererat, memperkokoh tali silaturahim, persis sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, "Laisa al-wasilu bil mukafi', lakin al-wasil alladhi idza quti'a rahimuhu wasal." Orang yang menyambung silaturahim itu bukanlah orang yang duduk berdiam diri, pasif, menunggu didatangi, menunggu orang lain mengucapkan salam kepadanya, menunggu disapa. Tapi orang yang menyambung silaturahim itu adalah ketika terputus maka ia menyambungnya. Orang yang menyambung silaturahim adalah mereka yang aktif, hadir, sebagaimana yang kita lakukan pada acara hari ini. Dan ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat silaturahim ini tidak boleh ditutup-tutupi. Bersaudara tapi seperti tidak kenal, berdekatan tapi seperti orang jauh. Allah berpesan dalam Al-Quran, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun terhadap nikmat Rabbmu maka publikasikan, tunjukkan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Karim, ulama dari Baghdad, beliau mengatakan makna dari wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ayat terakhir dalam surah Al-Duha itu adalah nikmat iman. Karena imanlah nikmat terbesar dalam hidup kita. Maka rahimahullah, acara pada hari ini adalah publikasi nikmat iman. Karena yang berkumpul di sini semuanya ahlul qiblah, kiblatnya sama. Ada tadi saya disampaikan 26 masjid mushola, kiblatnya kemana Pak? Ka'bah semua. Tidak ada yang berkiblat ke timur, ke barat, ke selatan dan sebagainya. Kiblatnya Ka'bah. Itu yang menyatukan kita. Hati kita sama. Ilahukum ilahu wahid, Tuhannya sama, nabinya sama, nenek moyangnya sama, Adam alaihissalam. Dan saya ini kan statusnya tidak jelas ini. Lahir di Aceh, pesantren, kuliah S1 Al-Azhar, S2 ke Maroko, pulang nikah orang Sunda campuran Padang, KTP Priok, tinggal Bojongkulu, sempurna tak jelasnya. Tapi kita sama-sama ahlul qiblah, Bapak-bapak. Qiblah kita sama. Kita sujud, sholat kita ke Ka'bah. Rahimahullah, inilah nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu walaupun
Sesungguhnya dalam masa pandemi, masa kita penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan, tetap bersedia hadir di sini, berusaha berikhtiar menjaga diri kita di saat yang sama, sebagaimana kata Allah, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau sudah bertekad, maka lakukanlah dan yakinlah hasil terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah, Bapak Ibu semuanya, mukarramin. Tema kita di pagi hari ini adalah tentang komitmen berukhuwah dalam amal Islami. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas: amal Islami, ukhuwah, dan komitmennya. Kita mulai dari amal Islami dulu. Pertanyaannya, ada tidak atau apakah bisa orang hidup tanpa beramal? Jawabannya mustahil. Gak mungkin orang hidup berdiam diri. Dulu kalau emak sama ayah kita gak menikah, kita ada gak? Kita ada lah. Kecuali Allah nikah. Tapi kan gak mungkin kita turun dari langit. Setelah Adam dan Hawa, semua manusia harus lahir dari rahim, termasuk Nabiullah Isa alaihissalam dari rahim emaknya. Dan kalau nggak ada ayah yang berkeinginan beramal menikahi emak kita, maka kita nggak ada. Semua harus dengan amal. Lah hadir ke sini, bayangkan kalau dapat undangan, terus merem, Bismillah, saya hadir, Bismillah, hadir kan? Nggak ada, tapi ngantuk tidur nggak datang ke sini. Azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, Bismillah, sebentar lagi saya nyampe ke sini. Tapi mata merem, nyampe Pak? Nggak, mimpi lagi kemudian. Jadi rahmatullah, semuanya amal, semuanya gerak. Tanpa amal, maka kita nggak mungkin menghasilkan apa-apa. Maka dari itu, Bapak ulama mengingatkan, nggak ada istilah dalam Islam itu hidup seperti air mengalir. Karena kita bukan air. Kalau air ini ngalir ke tempat yang lebih rendah dari kita. Karena turunan kita berhenti bisa kan? Bisa. Nggak diayunkan langkah kakinya, dia nggak akan turun ke bawah. Maka manusia itu bergerak, manusia itu beramal. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Allah mudahkan kita bersatu dalam forum Dewan Kemakmuran Masjid. Ini kalau kita diam aja jadi nggak forum ini, Pak? Ya nggak ada. Tadi Pak Ustadz Ketua Forum ceritakan bikin seragam, bikin air mineral yang luar biasa rasanya itu. Jadi saya enak juga rasanya, lebih enak dari yang Kongres sebulan kayaknya. Dari yang sudah populer di pasaran. Enak itu sendiri. Ya, Masya Allah, itu kan amal berbuat. Tidak semua desa, tidak semua tempat, bahkan ada DKM. Saya kalau diundang masjid itu, paling sedang kalau ada taklim saya nanya mana ketua DKM. Ada beberapa tempat pusat ketua DKM kita sudah lama vakum. Terus itu undang saya dasar apa? Nah, saya jemaahnya undang. Itu jadi jangankan form DKM masjidnya aja nggak jelas. Karena nggak beramal, nggak berbuat. Alhamdulillah, kita beramal, kita berbuat, dan ini disebut dengan amal Islam. Makanya kemudian hadirlah forum, hadirlah wadah. Maknanya apa? Amal Islami itu sebagian besar semuanya bisa terlaksana dengan baik dengan cara bersama-sama atau dalam istilah syariatnya berjamaah. Coba Bapak sebutkan, ada enggak dalam hidup kita yang bisa dilakukan sendirian? Ada? Tidak ada. Orang BAB, maaf, BAB, BAK aja, Pak. Kalau nggak ada tukang bikin toilet, pusing juga kan? Masa pinggir jalan? Masa tembok orang kayak anak kecil? Ya, perlu tukang yang bikin. Itu udah hal paling sederhana. Rahmatullah, saya nggak disuruh pakai masker. Kalau nggak ada pabrik pakai masker, nggak ada kita mau pakai masker. Oh, jahit, nggak bisa jahit, perlu yang tukang jahit. Kita selalu butuh orang lain dalam hidup kita, rahimahullah. Maka al-insan ibnul bi'ah
pengetahuan. Kita nggak pernah mungkin bisa hidup sendirian. Maka laki-laki yang paling sengsara siapa ya? Hidup sendirian, perempuan banyak, hidup sendirian. Nggak pernah bisa berhati. Di kampung saya agak kasar itu nasihat kepada laki-laki yang udah waktunya tapi nggak nikah-nikah. Katanya masa bertahun-tahun cuma dipakai buat buang air kecil aja, fungsinya nggak ada cuma itu. Kan nggak bisa difungsikan maksimal kalau nggak ada orang lain. Mau diapain coba? Iya kan? Rugi-rugi ya. Maka rahimahullah, mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus hidup berjamaah, harus hidup bersama-sama, harus bersama dengan saudara-saudara kita, karena hanya dengan itulah target-target kebaikan kita bisa terlaksana dengan baik. Hukum Islam sih bersyahadat bahwa tiba-tiba kita lagi duduk-duduk masjid, datang orang yang tadinya tidak beragama Islam, ikutan dia sholat berjamaah sama kita. Pasti ada pertanyaan, kita tahu dia kan Islam, kok dia sholat jamaah? Mau berdoa? Assalamualaikum. Insya Allah. Dia harus paham. Kita ingin menanyakan sejak kapan Islam. Tiba-tiba dia jawab, saya sudah syahadat. Oh ya, kamu siapa? Sendirian di rumah. Percaya? Enggak. Syahadat yang kiai lah. Sama alim, sama ustaz. Ada saksinya, ada jabat tangannya. Harus ditanyakan kan? Anda tidak boleh terpaksa. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa Anda tertarik agama ini? Perlu kepada orang lain. Harus sempurna syahadat. Dan kita juga sama. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua kita lahir dalam keadaan fitrah. Apa maknanya? Defaultnya, aslinya kita semua siap jadi mukmin yang taat kepada Allah. Pertanyaannya, tapi siapa kemudian yang mengembangkan potensi ketaatan itu? Jawabannya kedua orang tua kita. Ya kan? Bayangkan coba, orang tua Muslim, mak Muslim, ayah Muslim Islam. Anak lahir tak pernah daftarin ngaji, Pak. Bisa ngaji? Enggak. Perlu kepada orang tua yang berbakti. Anaknya berbakti, orang tuanya mendidik. Terus seperti ini. Gak ada satupun amal, target, hasil yang bisa kita capai dengan baik kecuali kita bersama-sama. Sholat apa lagi? Ada orang kadang-kadang berantem di masjid musola, ada kan? Ya, ribut dia sama saudara. Dia bingung. Saya tanya, aku sholat ke masjid. Kenapa? Dia jawab, ya Allah Ustaz, dia dapat pahala 27 kali lipat. Kenapa bisa dapat 27 kali lipat? Bukan karena hanya masjid, tapi karena berjamaah. Dalam fikih dijelaskan, makin banyak jamaahnya, makin besar pahalanya. Ya kan? Iya, dia kalau kita haji, orang kalau meninggal di Mekah atau di Madinah, di mana disolatkan? Di bawah Masjidil Haram, ada harus bayar. Kalau nyewa petugas dan sebagainya. Di orang Madinah, bawa Masjid Nabawi, repot kan? Kenapa? Karena yang sholatin banyak. Dan sekarang tiap hari sholat jamaah ke masjid, berharap mendapat pahala 27 kali lipat dari berjamaah, tapi hatinya tidak ridha dengan saudaranya sesama jamaah. Jadi pengen pahala dari orang lain, tapi nggak mau mencintai orang lain. Macam apa itu? Jadi sholat bersama-sama, berjamaah baru bisa sempurna. Puasa juga begitu. Coba, bapak pernah nggak makan sahur sendirian? Semangat makan sahur sendiri. Ini kalau belum sahur kan makan sendirian kan? Ayo iftar sendirian. Ya nggak usah iftar bulan puasa. Sholat tarawih di zaman Umar bin Khattab dicetuskan sholat tarawih secara berjamaah. Ramadan sendirian gimana rasanya, Pak? Nggak ada rasanya. Kalau ingin tahu tanya ke rekan-rekan mungkin yang pernah berramadan di negara yang minoritas Muslim. Nggak ada rasanya apa-apa. Udah kayak bulan Ramadan, nggak ada ruh berkah Ramadan itu nggak dapat.
Maka sempurnanya Ramadan berjamaah. Zakat apa lagi? Mau dikasih kemana kalau nggak berjamaah? Kalau nggak ada amil zakat, kemana kita? Bisa hitung sendiri, bisa tahu siapa staf zakat. Bukan perkara mudah. Yang dalam Quran surah At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ada 8 kelompok mengidentifikasi. Itu kan tidak mudah, perlu jamaah, perlu ada tim, ada zakat. Haji apalagi. Masa pandemi sekalipun, Bapak lihat di TV kan, emangnya haji sendirian, Raja Saudi tok? Enggak, berjamaah ada orang lain. Baru-baru dibuka umroh kemarin, sekarang katanya sedang ditutup lagi. Orang umroh rame yang berjamaah. Semua amal Islami itu berjamaah. Maka rahmatullah, mustahil orang dengan sifat individualistis bisa mudah beramal soleh. Nggak mungkin. Nggak ada. Coba cek kisah para nabi dan rasul, mulai dari Adam sampai Muhammad SAW. Ada yang menyendiri hidupnya, bunuh diri di rumah aja, nggak ketemu orang. Saya nggak mau ngurusin yang lain-lain, mau sendirian. Ada nabi dan rasul? Nggak ada. Apalagi kalau bicara umat ini, umat Islam sangat ingin bersama-sama. Maka amal Islami itu adalah amal jamaah. Kalau tak siap beramal jama'i, beramal bersama-sama, maka kita pasti akan kesulitan beramal Islami. Berikutnya, saudaraku, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu adalah keeratan dalam persaudaraan. Ta'akhi Nabi SAW melakukan di awal-awal Islam. Dari semenjak fase Mekah, Nabi mempersaudarakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Saya mencari pada kata yang tepat itu nggak ketemu-ketemu, Pak. Sampai-sampai yang paling tepat menurut saya istilah konco. Kok Bapak tahu konco? Nah, itulah ukhuwah itu konco. Itu ukhuwah. Tahu nggak konco? Saya bilangnya konco. Beda-beda dikit. Wah, namanya dia memancing, temannya ada 100-an yang dipanggil si satu itu aja. Wah itu, ya kan? Dia mau jalan-jalan, temannya banyak, tapi yang dipanggil yang satu itu. Itu namanya ukhuwah. Itu yang disebut dengan ukhuwah, bersaudara. Dan ada panduannya di dalam Al-Quran Al-Karim yang harus kita perhatikan dengan baik. Ini kan forum umat Islam ini, maka kita rujukan kita Allah, Nabi SAW. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Surah Az-Zukhruf ayat 67. Orang-orang yang berkonco itu, bersaudara itu, berteman itu, pada akhirnya mereka pasti bermusuhan dan bermusuh, kecuali orang yang bersaudara atas dasar ketakwaan. Di apapun bentuk saudara, saudara partai, rahim musuh, saudara keluarga, rahim musuh. Jadi kalau saya jauh-jauh lawan kakak Madi ada berantem. Dulu almarhum paman saya sama almarhum ayah itu bukan angkatan parah Pak Aceh itu. Kalau dia baik, kalau habis berantem dia baik lagi. Berantem. Pada akhirnya bermusuhan. Alah, ini nggak ada ibu kan? Coba Pak, kapan kita melihat istri kita paling cantik? Pas akad nikah, benar kan? Iyalah. Makin kesini, makin cantik atau makin apa? Makin biasa aja kan? Wah, jangan bilang makin dibenci lah. Yang biasa. Yang lebih bahaya lagi berpindah cantiknya ke yang sebelah. Terjadi. Jadi nggak ada yang bersaudara rekat erat makin harinya, harus ada dasar pijakannya. Apa menurut Allah Azza wa Jalla, Sang Pencipta langit bumi dan kita semua, dasar pijakan persaudaraan itu harus ketakwaan. Itu yang membuat kita terus saling mencintai, saling berkasih sayang. Jadi kalau dasarnya bukan ketakwaan, saya sampai di sini langsung minder, Bapak-bapak.
seragam bagus-bagus ada logonya. Saya nggak dikasih bajunya. Dikirim dulu ke rumah biar saya seragaman. Iya. Bapak-bapak juga sebel sama saya. Di bencinya ada logo pintu Aceh. Ya begitu. Tapi kalau sudah ada atas dasar takwa, nggak ada urusan. Yang saya datangi itu saudara takwa. Saya takut Allah, dia takut Allah. Selesai masalahnya. Terserah kayak apa bentuknya. Bisa saya miskin, dia kaya. Bisa saya tidak terkenal, dia terkenal. Bisa dia eksis, saya nggak eksis. Nggak ada urusan. Yang paling penting, dia adalah bagian dari orang-orang yang bertakwa. Maka hanya persaudaraan jenis inilah rahmatullah yang dibangun tidak atas dasar manfaat duniawi, tapi atas dasar manfaat ukhrawi. Dan inilah ukhuwah yang sesungguhnya. Makanya dalilnya ulama kita sering menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguh kepada jalan Allah semuanya. Banyak sekali tafsiran ulama tentang hablullah. Tapi yang paling utama adalah Al-Quranul Karim. Nggak ada orang debat tentang Al-Quran kan? Nggak ada orang beda masalah Qurannya. Saya ada Yasin, ente ada Yasin, tidak bisa. Yang nggak ada Yasin bukan Quran berarti. Ya. Ada lagi saya ada kahfi, ente nggak ada kahfi. Enggak. Quran itu 114 surat, 6.651 atau 6.654 ayat, 30 juz. Kita semua meyakininya kepada Allah. Itu pegangan kita agar kita bisa bersatu. Bagi kita bersatu, Rasulullah berukhuwah itu karena ada satu pegangan sama, nyendernya sama, megangnya sama. Jadi nggak bisa ukhuwah itu dibangun atas tanpa dasarnya. Kita bersaudara ya, saudara di saudara ini nggak bisa. Ya kan? Wawasan nasional dulu saya lagi di Dwi cerdas cermat P4 di masjid pesantren. Tanpa kalau kita sampai tingkat provinsi, kakak saya itu tingkat provinsi kan di zaman Pak Harto dulu hafal kita dikasih buku segini, wawasan Nusantara namanya terjemahan dulu GBKN pelita. Saya kalau diajak depan masih kalah kalau tidak masih kalah sama saya itu hafal ini. Tapi disampaikan di situ apa dasar kita sebagai bangsa Indonesia bersatu? Tanah air. Ini tanah air kita beli Sabang dan Merauke namanya Indonesia. Jadi kalau ketemu orang ada di mana tuh? Sebut ya provinsi atau pelosok. Indonesia aja saudara saya. Bangsa sekarang selesai. Dan kita berislam jangan sampai nggak ada di pegangannya. Ini ukhuwah itu berukhuwah kenapa? Sama orang peci itu nggak bisa itu di sini ada nggak pakai peci bang? Ini mana caranya berukhuwah? Jangan tuh lihat kita semua beda semua. Sarung yang kayak saya pakai nggak ada kayak yang pakai di sini. Beda semua kita. Baju beda, peci beda, muka beda, bentuk beda, nada suara beda. Tadi cara nyebut konco aja beda saya sama lu. Beda semua. Ternyata ada ikatannya. Kita sama-sama Qur'ani. Pegangan kita dalam menjalankan agama Allah ini adalah Al-Quranul Karim. Itu ukhuwah. Kemudian terakhir komitmen rahimahullah. Apa itu komitmen? Komitmen itu keseriusan untuk melaksanakan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu dengan al-azmu, komitmen. Itu dari ketika engkau berniat, engkau berkehendak, maka lakukanlah dan serahkanlah hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang memutuskan. Itu namanya komitmen. Maka dalam hidup ini apapun perlu komitmen. Bahkan itu cek yang bapak-bapak yang nikahnya sudah lama, Pak. Zaman dulu nggak ada silat ta'liq kan? Ada apa nih? Nggak ada kan? Ada nikah aja. Saya nikahkan mau selesai kan? Sekarang beberapa tahun yang lalu dibuat sama Kementerian Agama ada silat ta'liq namanya. Dulu waktu masa saya silat ta'liq harus dibacakan. Tapi saya mau sama penghulunya nggak usah dibaca. Nanti saya tanda tangan selesai. Kenapa ada silat ta'liq? Perlu ada komitmen. Dibunyikan komitmennya. Dan ngaku-ngaku Islam gak pernah ke masjid berarti gak punya komitmen. Ngaku-ngaku Islam gak mudah memaafkan kesalahan saudaranya, gak punya komitmen.
penting saya jadi suaminya. Lah, tapi komitmennya. Ya. Maka saya sering sampaikan kalau masalah Haji, marhaban bikum. Saya sering sampaikan kalau ayah Pak ngomong ke anak atau ngomong gini, nah ini ayah dulu nak, wah itu berarti ayah juga nggak punya wibawa ya. Iya kan? Lah ayah kita zaman dulu nggak pernah ngomong gitu cuy, dicampur langsung. Sama kita sama istri Pak, kita pulang, Bu, ini suamimu loh Bu, nggak punya wibawa. Udah tahu dari dulu juga sih, ini suaminya, apa kita ngomong? Sama. Ini ketua forum BKM, apa hilang di bawahnya. Kita usah ngomong begitu, semua orang juga tahu. Ya, kita di masjid juga begitu. Kita jadi apa? Jadi Pak Haji dikit-dikit. Saya Pak Haji loh, agak dia di bawah. Betul kan? Ayo. Kalau orang punya wibawa, tak perlu dia tunjukkan siapa saya. Lu, paman saya itu, bin yang Pak Harto. Kalau pulang ke kampung Aceh ada pistol. Dia makan, dia bilang, paman, tak usah begitu, saya masih kecil. Cuma kamu gak tahu paman kerja di apa? Ini biasa. Kalau memang hebat, tak perlu pakai pistol. Jadi, dari teman-teman, juga komitmen yang dibutuhkan, bukan ikrar melulu melalui lisan. Makanya kita nggak terus-menerus disuruh syahadat, kan? Nggak ada. Sering bersyahadat, baik. Tapi nggak ada. Mau puasa syahadat dulu, mau sholat syahadat dulu, nggak harus, boleh. Nggak perlu masuk masjid. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini masih sehat. Syahadat itu yang paling penting itu ya habis sholat subuh, misalnya kalau dalam fikih kita itu kan pada maghrib itu syahadat, setiap tasyahud kita bersyahadat. Tidak perlu ini diikrarkan kenceng-kenceng. Amalnya, komitmennya yang dilihat. Berukhuwah juga sama, rahmatullah. Bukan slogannya, wahnya, banyak orangnya, tetapi komitmennya apa? Saya komit berukhuwah, maka kalau diundang saya hadir. Saya komit berukhuwah, maka kalau ada yang membutuhkan saya bantu. Saya komit berukhuwah, maka kalau saya difitnah saya maafkan. Itu komitmen yang kita butuhkan. Bukan di mana. Sekarang kita masuk ke materi. Apa yang harus kita lakukan agar komitmen ukhuwah dalam amal Islam ini bisa terwujud dalam kehidupan Islam kita, dalam kehidupan berjamaah kita? Pertama sekali, luruskan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu berbasis kepada niat. Sesungguhnya yang akan didapatkan oleh seseorang sesuai kadar niatnya. Maka hijrah ilallah wa rasulih, hijrah ilallah wa rasulih. Maka yang dia berbuat karena Allah dan Rasulnya, dia dapatkan pahala dari Allah, dapatkan kemuliaan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana hijratuhu di dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi dia berbuat adalah berbuat. Kelihatan perbuatannya karena Allah, kelihatannya. Tetapi ternyata niatnya bukan. Niatnya di dunia yusibuha, karena dunia, maka yang ia dapatkan hanya dunia. Gitu. Jadi, Allah luruskan niat kita. Apa itu? Niat yang lurus. Lurus itu maksudnya surga ada. Pengen surga, takut neraka. Kalau udah begitu enak sekali. Cara kontrolnya itu mudah. Saya kalau lihat orang udah pusing, ya, udah ketemu banyak sekali masalah saya. Sebentar, tenang. Jawab pertanyaan saya satu ya. Itu kalau Anda berpikir keras, Anda jadi masuk surga? Enggak juga sih. Terus kalau Anda biarkan nggak berpikir tentang itu, Anda masuk neraka? Ya enggak juga lah. Terus ngapain Anda pusing-pusing? Kalau udah gitu ngopi aja, penting kan? Walaupun kita di sini belum dihidangkan kopi gitu. Kalau di kampung saya nggak ada, kita bapak-bapak juga ngopi, Pak, mana? Kopi semua saya juga. Jadi, rahmatullah, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau
kalau niat lurus enak hidup kita. Kita kasih contoh cepat aja. Niat sama berkeluarga, kita nikah. Mau ngapain? Kalau niatnya menikmati tubuh istri, maka istri menua. Niatnya punya anak, enggak semua istri bisa ngasih anak, betul kan? Enggak semua orang sehat, Pak. Ada yang enggak dapat anak, ada. Kalau niatnya bisa digandeng ke pergi-pergi, enggak semua istri enak digandeng. Kalau keberatan gimana mau digandeng? Ya, kita yang digandeng. Tapi niatnya apa? Saya ingin sempurnakan agama saya. Satu. Yang kedua, kalau kata ulama Maliki pas saya kuliah di Maroko, saya ingin tidak terjerumus ke maksiat. Ketika bersyahwat ada salurannya. Ya kan? Enggak ketika bersyahwat dia ayam, dia kambing, dia sapi, ada begitu kan? Ada perempuan berlimpah. Jadi niat harus lurus. Nah, sekarang kita niat berjamaah, berforum DKM. Apa itu niatnya? Demi memaksimalkan pahala dalam beramal Islami. Ada banyak tugas Islam, tugas dari Allah yang tak bisa saya laksanakan sendirian. Harus bersama-sama mensyiarkan Islam di desa Pasir Angin. Kalau cuma 1-2 masjid gagal rahmatullah. Tapi bersama-sama. Tadi yang dicetuskan bikin air mineral bersama-sama. Kalau cuma 1 masjid saya mau minum, Pak. Ya kembung kita minum terus ya. Masjid jadi menjangkau semua. Syiarnya lebih masif, bisa menjangkau semua rumah. Ya. Itu perlu niat karena Allah SWT. Sedikit contoh, bahwa pernah kan main ke Turki. Untuk coba kalau Turki kan ada Hagia Sophia, sebelahnya ada masjid lagi kan. Ketangga masjid, masjid. Turki itu unik kan? Enggak kayak negara-negara Islam lainnya. Termasuk enggak kayak Mesir. Mesir kan negara 1000 menara kan. Kota Kairo itu katanya julukannya kota 1000 menara. Emang banyak sekali. Lagi saya tinggal di asrama internasional itu, Mahat Bawah Al-Islamiyah itu, sebelahnya ada masjid berapa itu? Kelilingnya masjid semua. Dari tengah itu juga ada masjid. Azan. Allah Akbar. Itu suara itu tabrakan. Turki, lah. Itu masjid besar 2 itu dengan. Jadi azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru yang di sana mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru lagi di sini Allahu Akbar, Allah. Masya Allah, nikmat itu dia. Nah sekarang ada yang nggak begitu kan? Dia tahu itu ada masjid baru kita arahkan speaker kita ke sana. Gara-gara niatnya bermasalah. Kejadian 2 tahun yang lalu saya disuruh khutbah Idul Fitri di Sedang, Kemayoran, lapangan poros lawan muda. Lapangan poros yang dalamnya sekarang sudah dibagusin sama dari KI, bagus sekali. Kita sholat lagi di situ. Dulu saya sempat tinggal di sana. Sholat, kemudian saya jadi khatib. Terus jadi khatib, saya jadi ingat saya kan suka taklim di sana tuh di Sumber Batu, Sumber Batu tuh di Kemayoran itu, Sumber Pelita, kan Masjid Fatahila. Nanya, Ustaz, mengenai itu bahasa itu udah berapa poros? Kata orang yang masjid sebelah, loh, Ustaz, kok surat berubah di situ? Speaker kita arahnya ke sana, Ustaz. Saya bilang, iya, antum pindahkan ke arah itu, nggak bisa, Ustaz. Itu kan juga masjid. Saya bilang, pindahkanlah ini demi saya. Ya Ustaz, nanti kami rapatkan dulu sama DKM. Segitunya sekedar mengecilkan sedikit atau memindahkan sedikit arah speakernya agar tidak berantem sama speaker saudara. Khutbah saya Pak, ya sholat. Oh, itu sholat enak sholat. Habis sholat saya rasakan kan nggak boleh ngobrol kan. Wah ini berarti mereka jalan. Mulailah saya khutbah. Begitu saya khutbah nggak ada sebentar dikencengin suara khutbahnya. Bingung jamaah dengar siapa. Akhirnya sama kayak gini saya lepas pinnya saya pegang ini saya khutbah saya kenceng-kenceng. Besoknya ketemu orang masjid yang satunya Fatahila. Ustaz itu kenceng amat saya khutbah. Ya dia datang ngapain ke sana ya. Itu terjadi loh, itu di Jakarta kan orang modern hidupnya. Begitu juga masih cara pikir. Iya, kan sama kiblatnya, sama namanya juga masjid, bahkan sama jenis ibadahnya, sholat Id.
Itu yang pertama. Yang kedua, saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah persoalan niat masih dalam urusan batin, persoalan prasangka. Adzan. Dalam surah Al-Hujurat, "Wa la tukfiru min adzan, inna ba'da dzanni itsmun," kata Allah SWT. Jangan banyak berprasangka karena sebagian dari prasangka itu dosa. Jadi orang tak perlu diprasangkai. Apa maksudnya? Diduga-duga, tak usah. Terus gimana dong? Kita kan manusia, terlintas saja kan? Dia cantik. Seandainya jadi istriku kan gitu biasanya. Dia mesti terus berprasangka. Nah, kita kan di mazhabnya Syafi'iyah, maaf kalau bapak mazhabnya beda, bapak. Secara umum kita di tanah air kan ikut Imam Syafi'i kan. Nah, apa kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um? Nahnu nahkumu bid-dhawahir. Kita memutuskan sesuatu berbasis kepada dohir. Selesai sudah. Jadi hati kita bersifat. Kita tuh kalau dia bolak-balik masjid, siapa dia? Orang masjid selesai. Ya kan? Bolak-balik masjid, sedang orang pada hilang gitu. Dia kalau berarti orang masjid yang nyolong sedang. Tak usah prasangka, capek kita. Orang ikut taklim ngantuk, kenapa dia ngantuk? Selesai enggak? Wih munafik, ini ikut ngantuk usah. Orang masjid yang ngantuk, udah selesai kita ya. Oh siapa yang panjang capek kita hidup. Ada orang datang hantar sumbangan ke sini, udah kita terima, alhamdulillah, jazakallah, bagi sumbangan banyak rezekinya. Kok belum prasangka lama-lama? Tidak ada di sebelah kita ngomong, Allah khusus sumbangan Jumat ada 3 bulan masjid, kita tak usah. Apa yang terlihat ada, itulah prasangkanya. Maka sangka kita selalu positif. Positif itu tidak mesti selalu baik, Pak. Apa maksudnya? Nah, misal kemudian ada perempuan pakai baju cantik sekali, tapi pulangnya jam 2 pagi. Terbersih juga kan? Apa terbersih? Enggak benar. Udah cukup gitu aja. Pasti. Nah itu positif. Memang itu faktanya tuh. Enggak benar apanya? Enggak benar perilakunya seperti itu. Tapi jangan dilanjut. Oh berzina. Dosa kita kalau dia nggak berzina. Dosa. Enggak benar perilaku itu. Ya. Rahimahullah, ini penting sehingga apa yang harus kita lakukan yang diajarkan oleh keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang mukmin itu, Bapak-bapak, usahakan untuk berbaik sangka, cari cara agar berbaik sangka. Seburuk apapun dia, selama ini terlihat baik, rajin masjid, ngurus masjid. Suatu hari digosipkan si Pak Haji ini kalau ukur anak kenceng banget di rumah. Apa yang harus kita lakukan? Itu mungkin karena dia lagi emosi aja. Aslinya orang baik kok. Makanya ulama dan kitab tafsir kalau kita lihat dalam Quran itu ada kata-kata khair. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ada kata khair, ada kata syarr. Beda makna khair syarr di dunia dengan khair syarr di akhirat. Khair di dunia apa itu? Ma ghalaba naf'uhu 'ala dharrih. Yang baik di dunia ini apa yang lebih besar manfaatnya dibandingkan mudaratnya. Jadi bukan definisi baik di dunia ini yang manfaat semua, enggak ada di dunia itu baik semua, enggak lah. Sekarang ini secara baik kenapa? Lebih besar baiknya, tapi apakah baik semua? Enggak juga. Google kan tentu banyak Google. Iya kan? Tapi baik karena lebih banyak baiknya. Disuruh sama Pak Dokter Gus Bas dia pakai masker kan? Masker. Khair, tapi ada kaitannya sesek. Tapi tetap khair, Pak. Jadi jangan cari khair di dunia baik 100%, gak bakalan ada. Kapan itu khair baik 100%? Siap. Dimati dulu kita, besok suka baru 100%. Selama di dunia nggak usah mimpi. Bukan orang kan? Saya bilang, ini baik, ini Pak Haji Fulan ini baik apaan? Jenggot aja nggak pernah dibersihin. Tidak kasih dong Allah yang ikut ini. Lainnya sedekahnya, ngajinya bagus, jadi imam muazzin, tadi dia lihat besarnya. Mana orang yang syar, mana yang buruk itu
Kenduri itu kalau di kampung sebenarnya kenduri datang dia Pak. Kenduri buka puasa, itu kalau misalnya bulan Ramadan itu ada buka puasa 17 Ramadan kan, nuzulul Quran. Itu kan pakai hidang gitu, pakai apa? Talam. Nah, duduk di Landrium, satu talam 5 orang. Dan dia Pak datang juga, tapi dia buka puasa sebelum azan maghrib. Udah buka aja, diambil makan. Jadi ini saya sampaikan kepada orang masjid, urusan batin ini baikkan, halau keburukan-keburukannya. Tapi dia kan sama keluarga, tapi dia rajin ke masjid. Dalilnya kata Nabi SAW, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman." Kalau kau lihat orang laki-laki bolak-balik masjid, setiap azan masjid, sering masjid, maka bersaksilah dia adalah orang baik. Dia adalah orang baik. Gitu ya, rahimahullah. Maka jangan sampailah mulai hari ini, kadang-kadang kan masih ada ya, duduk orang masjid bertiga, yang diceritain keburukan siapa? Orang masjid yang lain. Aneh. Harusnya orang masjid ceritain masalah orang lain, orang masjid lagi diceritain, kan baik masjid juga. Kemudian rahimahullah, nah itu soal batin, jadi niat. Kemudian masalah prasangka. Yang kedua, persoalan dohir, akhlakul karimah. Apa yang harus kita lakukan? Banyak sekali, tapi diantaranya agar komitmen ukhuwah ini ada. Yang pertama sekali, hal paling sederhana Bapak-bapak yang mulai dilupakan hari ini, mengucapkan salam kalau ketemu. Kita kan jarang. Saya aja sekarang udah coba tradisi loh, ketemu orang, Pak, Bu, Dek, Mas, Mbak. Nah, Muslim itu Assalamualaikum. Itu Muslim. Bahkan perintah Nabi-nya apa? Kepada yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Sekarang ada yang kalau dinasihati itu bilangnya apa? Saya takut dia orang Islam. Lah kata Nabi kepada yang engkau kenal diucapkan. Baru kalau kau tahu bersih yang Islam, kalau saya ucapkan. Tapi kita di tanah air tercinta ini 80% lebih orang Islam. Kemana-mana Assalamualaikum. Tak ada akhirnya ada orang di kampung ini kemana-mana Assalamualaikum. Pak Assalamualaikum. Dirubah namanya. Doa keselamatan, doa berkah. Bayangkan tiap kali ketemu Assalamualaikum, beda rasanya. Assalamualaikum, Assalamualaikum Pak Haji, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Mbak, Assalamualaikum Dek, Assalamualaikum Mas. Indah hidup kita, indah. Karena begitu ketemu, hal pertama yang kita lakukan doa keselamatan. Masya Allah. Dan ini nggak ada dalam agama yang lain. Awet insya Allah ukhuwah Islamiyah kita berbasisnya seperti ini. Yang kedua, ucapkan Assalamualaikum dengan wajah tersenyum. Ibtisamuka fi wajhi akhi sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu sedekah. Enggak punya duit, enggak ada receh, enggak pernah sedekah, senyum aja terus. Apa yang kira-kira? Ya tapi kalau gitu juga kan, yang penting ada orangnya. Kalau Assalamualaikum tapi wajah senyum takut kita kan. Kayak kiai saya punya bahasa Arab dia ngomong bawa atau ngomong. Enggak tahu ya, rokok zaman dulu. Itu rokok kiai maksudnya. Ngajak tamu dia. Sekali ngajak tamu dia habis 2 bungkus. Bukan dia datang nggak ada senyum. Assalamualaikum. Bisa kita takut udah kayak bukan didoain. Dulu belajar tahun pesantren habis isya sampai jam 10. Jadi senyum lah, ya kan? Sekarang bahkan bapak-bapak perhatikan, bahkan anak kita di rumah pulang lain tidak bilang assalamualaikum masuk rumah. Istri kita nggak pulang nggak ucap assalamualaikum pulang dari pasar. Hidupkan apa ya? Assalamualaikum. Nah, yang nggak perlu, nggak harus masuk masjid musola, walaupun boleh. Kenapa? Kadang orang lagi sholat, lagi sholat. Waalaikumsalam. Kalau masjid mengucapkan pelan saja, kecuali orang lagi duduk dalam masjid. Kemudian apalagi yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan, Allahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu
fi auni akhir. Allah senantiasa menolong saudaranya selama si saudara itu menolong hambanya. Allah senantiasa menolong hambanya selama dia menolong saudaranya. Jadi bahwa ini kan musim pandemi ini, kita kan banyak nih saudara-saudara kita yang sedang diuji kesehatan. Jangan pernah tiba-tiba kan saya suka ketemu orang, aduh saya susah, lagi gak enak, kenapa? Ada yang positif tangga saya. Nah itu dia lupa sama hadis Nabi. Allah pasti akan menolong hamba selama si hamba menolong saudaranya. Artinya apa? Artinya kalau ada saudara kita yang susah di sekeliling kita, itu artinya Allah sedang ingin menurunkan pertolongannya untuk kita. Tergantung kita mau bantu saudara enggak. Harusnya kan dia ucapkan apa? Masya Allah Ustaz, kenapa tuh senyum terus? Alhamdulillah Ustaz, akhirnya Allah hadirkan ladang amal buat saya. Tetangga saya positif, kesempatan ini. Saya kirim makan dia 3 kali sehari. Saya kirim dia herbal Ustaz. Begitu harusnya. Ini kagak ngeluh semua, lebih ngeluh dari yang sakit tadi. Sumpah. Jadi ngomong-ngomong, mari ubah itu seperti ya misalnya lihat kayak ini kan, mungkin karena kan di masjid dulu nggak semuanya pakai peci kita sholat masjid. Kemudian DKM melihat Pak Haji ini, Mas ini rajin, masjid ini kira-kira ukuran kepalanya 9 atau 10, dia udah beli 2 aja 9 atau 10. Pas pulang dari masjid, Mas silakan dikenakan. Masya Allah, nggak pas baju kok ini bangga sekali. Itu orang kalau digituin bang, insya Allah jadi jemaah tetap. Diperhatikan, bukan dikata-katain. Kan anak muda biasanya itu kan. Ya, itu di pas saya juga ada teman-teman jemaah, saya di bawah masjid apa? Atau teman anak muda yang suka takut-takut itu apa bang? Itu beberapa jemaah dulu TKM mereka. Programnya ini pernah sekali waktu anak muda yang bertakbir datang masjid sholat Jumat. Akhirnya apa? Jemaah nggak setuju. Jadi Tuhan, tak usah sholat, pulang. Heboh kan? Oleh DKM itu dengar ada cerita itu, akhirnya didatangi ke tempat mereka ngumpul. Katanya mereka kaget juga, anak-anak muda itu jadi takut. Habis kita. Nggak tahunya apa? Dia cuma turun mereka ini. Gimana dia? Mereka bingung kok nggak ngomong agama sama sekali, ngobrol gitu, ngopi-ngopi. Udah 2 kali dikata kopi nih. Selain itu memang apa kan? Sampai tiba saat azan masuk, kan datang ada maghrib, anak muda itu ada anak muda siap, anak muda nongkrong ada maghrib, datang mereka dulu. Azan isya, begitu azan isya yang orang masjid ini ngomong, ini mereka cerita ke saya, kami di rumah, terus kami cerita tentang kami sholat isya dulu, maaf, di mana bisa wudhu? Panik mereka, di mana ya? Ya Pak, silakan ke kamar mandi boleh nggak Pak wudhu? Di mana nggak ngerti apa? Boleh. Tapi minta, boleh nggak kami sholat di sini? Silakan. Risih anak-anak muda yang lupa wudhu. Akhirnya apa yang terjadi? Terus mereka bilang, udah selesai ngobrol, mereka senang, Pak Haji, senang sekali kami didatangi begini, kita bisa ngobrol-ngobrol, datang-datang lagi ya Pak Haji, datang lagi minggu depan. Udah dibikinin tempat wudhu Pak. Dia udah bikin tempat wudhu untuk menyambut saudaranya yang jemaah masjid. Pas wudhu, kami wudhu dulu, tapi sudah kami siapkan, sudah ada kerannya. Masya Allah, kami mau sholat, Pak Haji ini sudah ada sajadah. Dia belum mau ikut itu. Dan mereka kan ajak, sholat aja di sini. Akhirnya mereka bilang, Pak Haji, kami ikut sholat boleh nggak? Oh ya boleh. Itu benar. Masya Allah, jadi kalau kita tolong saudara kita, Allah mesti tolong kita. Jadi jangan sampai begitu kita dikelilingi oleh masalah, kita merasa orang paling susah. Nah, tapi masalah yang Allah hadirkan di diri saudara kita agar kita bisa mendapat jalan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Allah, ad-dinu an-nasihah. Ini juga sifatnya lebih. Agama itu adalah nasihat. Itu hadisnya. Mubtada'nya beralif lam, ma'rifah, khabarnya beralif lam. Ini unik. Langkah yang seperti ini formatnya. Jumlah ismiyah, mubtada' khabar sama-sama alif lam. Bapak kan udah ngaji lama kan? Masalah nahwu atau itu
kelapa insyaallah. Ad-din an-nasihat. Maknanya apa? Yang namanya agama pasti isinya nasihat. Dan kalau memberi nasihat, isinya harus agama. Kalau agama aja nggak ada nasihat, maka bukan agama namanya. Nasihat aja isinya bukan agama, maka itu bukan nasihat. Nggak bisa dipisah antara agama dengan nasihat. Maka apa sikap kita dan perilaku kita apa? Bersiaplah menerima dan memberi nasihat. Jangan sampai kita selalu hanya siap menasehati. Kadang-kadang begitu kan, mentang-mentang ketua DKM, ya udah orang rapat, itu dia yang ngomong, kita nggak bisa ngomong. Itu nggak siap memberi nasihat, terima juga nasihat. Makanya Allah didik kita, kan itu pendidikan terbaik kan? Allah didik kita apa? Sebelum mampu memberi nasihat, bersiaplah selalu menerima nasihat dari orang tua. Bisa anak mentang-mentang masuk TPA, dia baru belajar ngaji, alif batata, dia pulang, ya duduk aja bukannya sholat, anak durhaka itu. Kalau ngomongnya benar, belajar dulu dari nasihat. Jadi bukan baru kecil langsung nasihat, tidak. Kita belajar dari nasihat terus sampai pada akhirnya kita mampu untuk memberi nasihat. Maka rahmatullah, agar ukhuwah Islamiyah ini kuat, amal Islami kita bisa maksimal dan optimal. Mari kita dalam berjamaah ini saling menasihati. Hari ini mungkin saya yang antum persilahkan berdiri di sini menyampaikan nasihat. Di waktu yang lain sesungguhnya kita harus bergantian memberikan nasihat dan semuanya harus selalu mau menerima nasihat. Insya Allah akan selalu ada kebaikan bagi orang yang selalu mau mendengarkan nasihat. Maka rahmatullah, beberapa kiai besar kita, saya kenal mereka, luar biasa, enggak bersedia khutbah Jumat. Untuk ya, kenapa? Nggak mampu, ya mungkin kiai. Kenapa? Ingin dinasihati oleh khatib. Di sholat depan itu. Nggak mungkin ngantuk, kiai tidur malu lah. Jadi sebagaimana sang kiai tiap hari kasih ngaji kan, pesantren di mana-mana itu. Contohnya ini ujian. Bayangkan kalau udah kiai, khotib, ngajar, kapan dia dengar nasihat? Masya Allah, itu yang membuat beberapa kiai itu akhirnya dia aneh sendiri. Itu terjadi karena nggak lagi mau dengar nasihat. Kita juga sama. Semoga Allah SWT menyatukan hati kita dalam ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Semoga Allah terus mengijahi para pemimpin kita, Allah memberikan kesejahteraan, kemakmuran kepada negara bangsa kita, khusus kepada desa tercinta ini, desa Pasir Angin, kepada para pemimpinnya, ulamanya, ketua MUI-nya, ketua forum DKM-nya, kepala desanya, semoga semuanya selalu sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji kesehatannya oleh Allah SWT, segera disehatkan lagi, disembuhkan seperti sedia kala. Kita yang sehat ini semoga terus sehat, alhamdulillah, sehat walafiat, dan hanya Allah yang bisa memberikan kesehatan. Semoga kita semua nanti kelak bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian